Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Si Feng berkata, katakan, siapa yang membelinya, ucap, si Feng tersipu. Itu Tan Yun. Chu Heng berkata, bajingan ini, dia datang ke lantai 6 dan menemukan batu ajaib penghancur dan lock kehidupan. Saat itu saya tidak ada di sini, dan ketika saya kembali, Tan Yun sudah membayar Zuxi. Saya kemudian memberitahu Tan Yun bahwa Anda telah membuat reservasi, tetapi dia menolaknya. Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia adalah putra suci, mengatakan hal macam apa kamu, saudara yang layak, berani merampoknya. Dia benar-benar membuatku kesal, jika dia bukan putra suci, aku benar-benar ingin membunuhnya untuk saudaraku, ucap Chu Heng. Mendengar ini, mercusuar singa melompat seperti guntur. Sialan, dia berani mencuri barang-barangku. Tan Yun, sangat bagus, aku tidak akan membiarkanmu pergi, ucap si Feng. Alasan mengapa si Feng tidak menganggap serius Tan Yun adalah karena ayahnya adalah orang suci Taisang paling kuat di wilayah Bintang Orc. Status wilayah Bintang Orc adalah yang kedua setelah naga leluhur berkepala 9. Oleh karena itu, si Feng tidak memandang putra suci biasa di matanya sama sekali, apalagi Tan Yun, putra suci baru yang dikanonisasi dari alam raja leluhur tingkat kelima. Pada saat ini, Chu Heng menundukkan kepalanya, memutar matanya, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Xian, aku telah menyiapkan tangan untuk kakakku untuk berurusan dengan Tan Yun. Sebelum Tan Yun pergi, saya mengetahui bahwa dia masih harus membeli api, dan penjualan api paling terkenal di kota Tianmen Xingfang adalah paviliun api leluhur Bintang Orc Anda. Setelah dia membelinya, dia pasti akan kembali ke wilayah Bintang Sishu, hehe, siapa yang tahu kecelakaan apa yang akan terjadi di jalan, ucap Chu Heng. Setelah mendengarkan, si Feng tiba-tiba tertawa. Hahaha, bagus, sangat bagus, terima kasih kakak Chu telah mengingatkanku. Namun, si Feng menyempitkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika berita kematian Tan Shengzi menyebar di lain hari, akankah saudara Chu merahasiakannya untukku, ucap si Feng. Itu wajar, Chu Heng menamparkan dadanya dengan keras, tidak bisakah kamu masih mempercayaiku sebagai saudara, ucap Chu Heng. Tentu saja aku mempercayaimu, si Feng menjawab, kakak Chu, selamat tinggal, ucap si Feng. 1 jam kemudian, dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun melangkah keluar dari paviliun api leluhur di domain binatang. Di paviliun api leluhur alam binatang, Tan Yun menghabiskan 30 juta batu leluhur kelas atas untuk membeli 8 jenis api tipe es dan api tipe api. Sekarang Tan Yun masih memiliki 40 juta batu leluhur berkualitas tinggi yang tersisa. Dengan jenis api ini, Tan Yun percaya bahwa peringkat Hongmeng Bingyan dan Hongmeng Flame akan sangat meningkat. Dengan senyum puas, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan melintasi malam yang gelap. Sebelum hujan lebat datang, ia dipantulkan oleh kekuatan tak terlihat. Sebulan kemudian, masih malam, gelap gulita seperti tinta. Dalam embusan angin, Tan Yun mengenakan jubah putih, terbang keluar dari gerbang jutaan kaki bidang bintang manusia, terbang melintasi pegunungan dengan kecepatan tinggi, dan terbang menuju bidang bintang 4 seni. Setelah beberapa saat, mengenakan pakaian hitam, bentuk tubuhnya suar singa kekar, setelah terbang keluar dari gerbang bidang bintang dengan kecepatan tinggi, menghilang dari udara tipis, jelas menggunakan teknik tembus pandang atau pesona tembus pandang. Setelah beberapa napas pendek, seorang murid perempuan elit dari wilayah bintang ras manusia dengan keindahan bunga, mengendarai artefak kekaisaran leluhur yang luar biasa Shenzhou, melaju keluar dari gerbang wilayah bintang, dan menuju ke arah di mana Tan Yun pergi. Dengan senyum menawan, murid perempuan itu berbalik dan berjalan ke ruang pelatihan di Shenzhou. Di ruang pelatihan, 5 murid elit dari wilayah bintang klan berdiri di depan Chu Heng dengan hormat. Chu Heng memandangi 5 murid dan murid perempuan yang masuk. Tanpa ragu, dia berkata, besok, ayahku akan menjadi wakil raja istana kedua dan akan bertanggung jawab atas wilayah bintang ras manusia. Jadi, tidak peduli apa yang terjadi malam ini, itu harus dirahasiakan, siapa yang berani mengungkapkannya, akan dibunuh, mengerti, ucap Chu Heng. Mendengar kata-kata itu,
mereka berenam berkata serempak, dimengerti. Oke, kalian berlima mundur, ucap Chu Heng memandang murid perempuan yang menarik itu dan berkata, siang-siang, kamu tinggal dan layani aku, ucap Chu Heng. Budak patuh, ucap siang-siang memutar pinggang ular air dan meringkuk ke dalam pelukan Chu Heng. Murid Orc Starfield, ucap Tan Yun yang terbang di pegunungan dalam kegelapan, sedikit mengernyit, merasakan perasaan binatang buas menguncinya. Dilihat dari kesadaran binatangnya, itu adalah kesempurnaan agung dari binatang raja leluhur. Tan Yun melepaskan indranta dengan tenang dan perlahan meluas ke arah langit malam di belakang. Dalam beberapa tarikan napas, Tan Yun menemukan melalui indranya bahwa aliran udara mengikutinya jauh di langit malam 300.000 mil di belakangnya. Dengan promosi Tan Yun ke tingkat kelima dari alam raja leluhur, kekuatan jiwa raja leluhur Hong Meng-nya sekarang sebanding dengan tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur. Oleh karena itu, Si Feng, L yang menggunakan teknik tembus pandang, tidak dapat mendeteksi Tan Yun mengintip sama sekali. Hehe, binatang raja leluhur berani meminta masalah padaku, ucap Tan Yun menghina di dalam hatinya, dan masih terbang ke arah bidang bintang Sishu. Segera setengah bulan telah berlalu, dan Tan Yun menemukan bahwa orang yang datang masih mengikutinya dengan teknik tembus pandangnya. Ketika kembali ke wilayah bintang Sishu, saya harus melewati hutan yang luas, tampaknya dia akan menyerang saya di sana, ucap Tan Yun. Tan Yun merenung di sini, dan ada niat membunuh di mata bintang itu, dan dia melanjutkan terbang. Dalam sekejap mata, 6 hari berlalu. Di pagi hari, ketika matahari terbit, Tan Yun tiba di atas hutan yang luas. Jika Tan Yun terbang melalui hutan dan terbang selama 8 hari lagi, dia bisa kembali ke wilayah bintang Sishu. Tan Yun, kau bajingan, berhentilah untukku. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari belakang Tan Yun. Wajah Tan Yun menjadi dingin, dan dia tiba-tiba menoleh, tetapi melihat seorang pria muda kekar muncul dari langit, menatapnya dengan keras kepala. Cucu, apa yang kamu sebut kakek, ucap Tan Yun menyipitkan matanya dan menatap Si Feng. Oke, sangat bagus, Si Feng tertawa dengan marah. Tan Yun, aku akan memberimu 2 pilihan hari ini. Pertama, serahkan batu ajaib penghancur dan lock kehidupan, lalu potong tanganmu, berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Kedua, kamu bisa menolak untuk menyerahkannya, aku membunuhmu, mengambil sendiri, ucap Si Feng. Mendengar ini, hati Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi wajahnya penuh ketakutan. Tan Yun memutar tangan kanannya, kekosongan itu seperti riak air, dan sebuah batu hitam seukuran mangkuk muncul di tangannya. Batu ini memancarkan aura kehancuran, yang merupakan bahan pemurnian senjata yang cukup langka untuk menghancurkan batu ajaib. Si Feng memandang Tan Yun dengan jijik. Menurut pendapatnya, Tan Yun mengeluarkan Demon Stone of Destruction dan mengakuinya. Menurutnya, bahkan para murid elit dari tingkat ke-6 alam kaisar leluhur tidak takut, tetapi semut di lapisan kelima alam raja leluhur di depannya tidak akan pernah berani memainkan trik apapun di depannya. Apakah ini hasil yang sebenarnya? Bawakan padaku, perintah Si Feng. Tan Yun tanpa ekspresi, memegang batu ajaib penghancur di tangan kanannya, dan terbang menuju mercusuar singa tanpa kesulitan. Melihat Tan Yun yang terbang ke arahnya, Si Feng berkata dengan arogan, berlututlah di depanku, pegang batu ajaib penghancur di kedua tangan dan berikan kepadaku, ucap Si Feng. Tan Yun tetap diam, tatapan sengit tiba-tiba muncul di mata bintangnya, dan suaranya acuh tak acuh dan mendominasi. Bajingan, siapa yang memberimu keberanian untuk datang dan merampokku, ucap Tan Yun. Wosh! Kecepatan Tan Yun meningkat tajam, dan dia langsung muncul di depan Si Feng, cepat sehingga Si Feng terkejut. Tingkat kelima dari ranah Raja Leluhur, kecepatannya masih bisa sangat cepat. Tanpa menunggu kata-kata Si Feng selesai, dia dipotong oleh Tan Yun, dikatakan bahwa penghancuran batu ajaib itu sangat keras, aku tidak tahu. Apakah itu benar atau tidak, coba saja denganmu bajingan, ucap Tan Yun. Tan Yun mengangkat lengan kanannya, memegang batu ajaib penghancur hitam legam dengan tangan kanannya, dan menamparnya dengan keras ke wajah singa. Si Feng yang tidak bisa mengelak tepat waktu, buru-buru melemparkan tinju kanannya, meninju dada Tan Yun, dan meraung, pergi ke neraka. Ah, tangan kananku, ucap Si Feng. Dalam ratapan tragis Si Feng, tangan kanannya hancur, kabut darah memenuhi udara,
dan jari-jarinya yang terputus terbang bersama. Tan Yun, aku adalah murid yang kuat di domain bintang orc, aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu, ucap Si Feng. Auman singa memekakkan telinga, dan mercusuar singa yang kehilangan tangan kanannya, mengubah tubuhnya dan berubah menjadi singa, raksasa 60.000 kaki. Itu terlihat seperti singa pemusnah yang buas. Oh, embusan angin bersiul, dan di dalam Destruction Mad Lion, aura kehancuran yang luas dan ganas melonjak keluar. Segera, auranya naik dengan liar, melampaui kesempurnaan agung dari binatang raja leluhur dengan kecepatan ekstrim, dan memasuki tingkat pertama dari binatang kaisar leluhur. Segera setelah lapisan kedua dan ketiga dari binatang kaisar leluhur, itu tidak berhenti sampai lapisan keenam dari binatang kaisar leluhur. Si Feng menatap Tan Yun, pupil matanya yang besar berubah menjadi merah darah, dia meludahkan kata-kata manusia, dan berkata dengan tegas, jika aku tidak berubah menjadi tubuhku tepat waktu, bagaimana kamu bisa menjadi semut yang menyakitiku? Matilah kamu semut, ucap Si Feng. Kekuatan meletus dari tubuh Si Feng, dan itu bergegas menuju Tan Yun. Tubuhnya yang besar sepertinya menghancurkan kekosongan, menyebabkan kekosongan ditutupi dengan celah-celah ruang gelap. Si Feng ingin menabrak Tan Yun langsung dengan tubuhnya yang besar. Membandingkan kekuatanmu denganku, bodoh, Tan Yun mencibir, hegemoni Hongmeng, ucap Tan Yun. Dalam keterkejutan ruang, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 30.000 kaki, dan dia tidak memadatkan kekuatan leluhurnya. Hongmengnya, arena di dalam hatinya, Si Feng tidak layak. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah, dan permukaan tinju besar dengan cepat memadatkan bola cahaya kekuatan Hongmeng dengan diameter 1000 meter, dan meledakkannya ke kepala Si Feng. Si Feng tidak menyangka Tan Yun akan menjadi begitu tinggi, kuku depan kirinya yang tebal tiba-tiba terangkat dan meninju tangan kanan Tan Yun. Kaca, bang! Dalam suara keras retakan tulang, pupil raksasa Si Feng menunjukkan rasa sakit dan ngeri, tetapi kuku depan kirinya, menghadap tinju kanan besar Tan Yun, meledak terbuka dengan keras, belok menjadi patah tulang terbang di seluruh langit. Crash! Darah menyembur keluar dari kuku singa yang patah seperti air terjun, dan tubuh raksasanya yang seperti binatang diledakkan jutaan kaki oleh pukulan Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng, Swiss. Tan Yun yang baru saja memerah dengan tangan kanannya dan merasakan sedikit rasa sakit, melakukan langkah ilahi Hongmeng, tubuh seperti gunung, dan mercusuar singa yang terbang terbalik dari kekosongan berkedip. Tan Yun, siapa kamu? Seranganku barusan, bahkan seorang murid elit dari alam kaisar leluhur tingkat kelima, akan terbunuh di tempat, tetapi bagaimana mungkin kamu tidak kalah, ucap Si Feng. Dalam auman menakutkan Si Feng, Tan Yun sudah muncul di atas kepala Si Feng. Siapa sebenarnya aku? Jika kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu. Dengar, akulah yang membunuhmu, ucap Tan Yun. Tan Yun berputar-putar di udara, dengan untaian ratusan ribu helai di tangannya, kaki kanan besar retakan di ruang gelap gulita terbuka, dan dia menginjak kepala Si Feng yang sangat ketakutan. Mata raksasa Si Feng menunjukkan kepanikan yang tak ada habisnya, dan berteriak dengan suara serak, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, ayahku adalah orang suci paling kuat di bidang bintang orc, jika kamu membunuhku, ayahku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, ucap Si Feng. Binatang, ancamanmu kepadaku terdengar sangat familiar, karena dulu banyak orang yang mengancamku dengan ayah, kakek, dan leluhur mereka, Tan Yun berkata setelah jeda, dan berkata dengan keras, namun, aku tetap membunuh mereka. Adapun kamu, nasib orang yang pernah mengancamku adalah kematian, ucap Tan Yun. Sebelum suara acuh tak acuh Tan Yun bisa jatuh, kaki kanan besar itu menginjak kepala Si Feng. Bang! Crash! Tengkorak Si Feng meledak, darah mewarnai langit merah, menutupi matahari terbit, mayat tanpa kepala seperti gunung, disemprot dengan darah, menabrak hutan, menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi hancur, tewas di tempat, jiwa hancur. Tan Yun berdiri di udara, menatap mayat Si Feng di hutan, dengan sedikit kedinginan di matanya yang berbintang, saya tidak peduli siapa Anda, selama Anda memprovokasi saya, itu adalah kematian, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menukik turun, mendarat di hutan dan mengambil cincin leluhur Si Feng dari tanah, secercah cahaya muncul di mata bintangnya, dan dengan serius berkata,
jika kamu juga ingin membunuhku, maka nanti aku bersihkan kalian, ucap Tan Yun. Wosh wosh. Ketika Tan Yun berkelebat sangat cepat di hutan yang menutupi langit dan matahari, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ketinggian normal, dan dia masuk ke tanah dan menghilang. Alasan mengapa Tan Yun melakukan ini adalah karena ketika dia meninggalkan Starfield ras manusia dan menemukan bahwa Si Feng menggunakan teknik tembus pandang untuk mengikutinya, dia menemukan bahwa ada senzu lain, ada juga yang terbang ke arahnya. Pada awalnya, Tan Yun tidak terlalu memikirkannya, tetapi dalam 20 hari terakhir, Tan Yun menemukan bahwa senzu telah mengikutinya dari kejauhan, dan tiba-tiba menghilang kemarin. Tan Yun berspekulasi bahwa orang-orang yang berada di senzu sebelumnya menggunakan teknik tembus pandang untuk terbang menjauh dari senzu, dan kemudian menyingkirkan senzu, itulah alasan mengapa senzu menghilang. Tanpa mengetahui kekuatan lawan, Tan Yun tidak berani bertindak gegabah, sehingga ia harus menggunakan perlindungan hutan untuk bersembunyi di tanah untuk membuat rencana dan kemudian bergerak. Tan Yun menahan napas di tanah, mendengarkan dengan seksama gerakan di luar. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah sekitar 1 menit, tidak ada yang mengikuti. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir, ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun berpikir sendiri, suara wanita dengan keengganan datang dari luar permukaan. Sialan, Tan Yun sudah pergi, ucap suara itu. Benar saja, dia mengejarku, ucap Tan Yun menjulurkan jarinya, dengan hati-hati membuat lubang di tanah, dan melihat keluar dengan mata kanannya di sepanjang lubang. Chu Heng, kenapa dia, ucap Tan Yun. Hati Tan Yun meledak menjadi niat membunuh. Di mata Tan Yun, dia melihat 6 pria dan 1 wanita terbang ke hutan dengan pedang suci di tangan, dan pria muda di kepalanya adalah Chu Heng. Tan Yun melihat sekilas bahwa Chu Heng dan satu-satunya murid perempuan di antara mereka berada di tingkat ke-7 dari alam leluhur, 4 dari 5 pria lainnya berada di tingkat ke-6 dari alam leluhur, dan yang terakhir adalah kesempurnaan hebat dari alam kaisar leluhur. Puan muda kedua, saya tidak tahu kemana bajingan Tan Yun ini melarikan diri, kata seorang murid elit. Ketika Chu Heng hendak berbicara, dia mendengar suara keras di belakangnya. Ketujuh orang itu menoleh ke belakang, tetapi melihat bahwa Tan Yun terbang keluar dari tanah di tengah debu. Dia ingin melarikan diri, tangkap dia, ucap Chu Heng memerintahkan dengan tajam. Baik tuan muda kedua, ketika semua orang menjawab, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, lari, mengapa saya harus melarikan diri, saya putra suci, apakah Anda masih berani membunuh saya, ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun mengatakan ini adalah untuk tinggal membuat gambar memori. Hahaha, Chu Heng mengungkapkan keganasannya dan mencibir, Tan Yun, kamu cukup naif. Iya, kamu adalah putra suci, tapi sayangnya, membunuhmu hari ini akan menjadi misteri, tebak, siapa yang tahu bahwa aku membunuhmu, ucap Chu Heng. Tan Yun menarik sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, kami tidak memiliki keluhan, jadi mengapa kamu membunuhku, ucap Tan Yun. Ingin tahu, Chu Heng merenung. Dia melirik Tan Yun, maaf, aku tidak memberitahumu, aku akan membuatmu mati tanpa alasan dan menjadi bodoh hahaha, ucap Chu Heng. Apakah kamu begitu yakin bisa membunuhku, ucap Tan Yun berkata dengan senyum tipis. Haha, Chu Heng memandang Tan Yun seperti orang idiot, Tan Yun, kamu terlalu bodoh. Apakah kamu pikir jika kamu bisa membunuh Si Feng, kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia? Kekuatan macam apa yang kamu miliki? Tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu, ucap Chu Heng. Chu Heng memandang Tan Yun seperti kucing bermain tikus, dari kami yang berdiri di depan kalian semua adalah murid elit dari wilayah bintang ras manusia. 4 dengan tingkat kultivasi terendah juga berada di tingkat ke-6 dari alam kaisar leluhur, dan yang tertinggi adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur. Untuk apa kamu melawan kami, apakah kamu memenuhi syarat, ahahaha, ucap Chu Heng. Chu Heng berpikir bahwa Tan Yun akan ketakutan setelah memberitahu Tan Yun tentang kultivasinya sendiri, tetapi ternyata tidak. Chu Heng, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi acuh tak acuh, mengapa kamu ingin membunuhku, jika kamu memberitahuku, aku berjanji bahwa kamu tidak akan mati, ucap Tan Yun. Sialan, kamu tidak tahu apa langit tinggi dan bumi tebal, ucap Chu Heng berkata dengan sungguh-sungguh kepada 4 murid elit dari tingkat ke-6 alam kaisar leluhur, beri aku mayatnya,
dan kemudian berikan aku cincin leluhurnya, ucap Chu Heng. Ya Tuan Muda kedua, setelah 4 murid elit di tingkat ke-6 dari alam kaisar leluhur menjawab, salah satu dari mereka menyeringai seperti singa, memunculkan cahaya pedang emas, dan memimpin untuk menebas leher Tan Yun. Bunuh dia, aku satu orang sudah cukup, ucap suara itu. Pergi, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh, dan di mata murid yang ketakutan, sosoknya melintas, dan dia dengan mudah menghindari yang tampaknya pedang mematikan. Matilah, ucap Tan Yun melintas sangat cepat dari ketinggian rendah, dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan muridnya dan menamparkan dahi murid itu. Tidak, bang, jeritan murid itu berhenti tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke hutan. Adegan ini membuat 3 murid elit dari tingkat ke-6 alam kaisar leluhur yang akan membunuh Tan Yun merasa ngeri. Mereka menatap Tan Yun dengan kengerian yang tak terkendali di mata mereka. Tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun yang berada di tingkat ke-5 dari alam raja leluhur, akan membunuh teman-temannya dengan mudah. Mata ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tan Yun menatap mereka bertiga, matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah yang aneh, dan sepasang pupil menjadi merah darah yang dalam. Ketika mereka bertiga melihat mata Tan Yun, mereka menjadi tercengang. Wosh! Sosok Tan Yun melintas dan dia muncul di samping salah satu murid, cakar tangan kanannya meraih tangan kanan salah satu murid. Kaca! Tan Yun menggunakan 5 jarinya untuk dengan paksa meremukkan tangan kanan muridnya, memegang pedang kekaisaran leluhur tipe guntur tingkat tinggi di tangannya. Tekan engah. Pergelangan tangan Tan Yun berputar, melepaskan tirai pedang bercabang 3, dan darah memercik, menelan ketiga orang itu. Dalam napas, tulang 3 orang tidak tersisa, dan mereka benar-benar mati. Tan Yun, kemampuanmu untuk melompati tantangan begitu menantang, ucap Chu Heng. Chu Heng yang menyaksikan pertempuran itu, menatap punggung Tan Yun dengan tidak percaya, dan merasa merinding di punggungnya, kekuatan tantangan lompatan katak yang mengerikan. Tidak ada komentar, ucap Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, dan menatap Chu Heng dengan sepasang pupil merah yang menyihir. Boom! Ketika Chu Heng dan Tan Yun saling memandang, mereka merasakan pusing yang luar biasa di kepala mereka. Bunuh! Hei! Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan pedang suci dengan seluruh kekuatannya, ujung pedang yang tajam melesat ke arah tenggorokan Chu Heng. Dengan Ling Yunku di sini, kamu tidak akan pernah ingin membunuh Tuan Muda kedua, ucap Zhang Ling Yun. Alam kesempurnaan kaisar leluhur pemuda bernama Ling Yun tiba-tiba meledak dengan kekuatan kaisar angin leluhur, menyebabkan pusaran setinggi langit, sebagai 10.000 kaki yang menyelimuti Chu aroma bunga Heng He dikalahkan. Penyempurnaan tubuh wilayah bintang, ucap Ling Yun. Tubuh Ling Yun tiba-tiba melonjak ke ketinggian 1.000 kaki. Pada saat yang sama, bintang-bintang terang seukuran cakram gerindra berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Hancurkan, ucap Ling Yun menari telapak tangannya yang besar, dan bahkan menghancurkan pedang kaisar leluhur tingkat tinggi yang melesat ke tenggorokan Chu Heng. Latihan tubuh macam apa ini, sangat tirani, ucap Tan Yun. Tan Yun berhenti sejenak dari kehampaan, menatap Ling Yun dalam angin puyuh, ekspresinya bermartabat. Ketika angin puyuh menghilang, Ling Yun yang setinggi 1.000 kaki, menyeret Chu Heng dan Siang-Siang dengan telapak tangan kirinya dan mendarat di hutan. Chu Heng dan Siang-Siang melompat dari telapak tangan kiri Ling Yun ke hutan dengan ketakutan yang tersisa. Mereka memandang Ling Yun dan berkata, "Terima kasih Ling Yun," ucap Chu Hen. "Tuan muda kedua jangan sopan, ini yang harus saya lakukan," kata Ling Yun. "Iya." Setelah Chu Heng mengangguk, dia menatap Tan Yun dan mencibir lagi dan lagi, Tan Yun, kamu sangat tertutup, bahkan aku takut padamu. Aku akui, aku telah melihat orang dengan kemampuan terkuat untuk menantang level, tetapi sangat disayangkan bahwa kamu masih akan mati hari ini." Saat dia berbicara, Chu Heng berkata dengan tatapan dingin, "Ling Yun, bunuh dia untukku," ucap Chu Heng. Tepat ketika Chu Heng memberi perintah, tidak ada yang tahu bahwa di lautan awan di atas hutan, ada seorang gadis cantik dengan setelan kuat bersembunyi. Wanita ini tidak lain adalah Sangguan Yuxin. Pada saat ini, Sangguan Yuxin menatap Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan keterkejutan. Tepat sebelumnya, ketika Tan Yun menghadapi Si Feng, kultivator pertama di domain bintang orc, dia siap untuk menyelamatkan Tan Yun kapan saja.
Tentu saja, dia percaya bahwa Tan Yun yang berada di tingkat kelima dari alam raja leluhur jelas bukan lawan Si Feng. Tapi dia salah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan dengan mudah membunuh kultivator pertama di domain bintang orc. Tapi barusan, ketika dia menyaksikan Tan Yun menghadapi 4 murid elit dari alam kaisar leluhur tingkat 6, dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Yang mengejutkannya adalah bahwa Tan Yun mampu membunuh 4 murid elit di tingkat ke-6 dari ranah kaisar leluhur tanpa usaha apapun. Tidak hanya itu, tetapi jika Ling Yun yang berada di alam kesempurnaan kaisar leluhur tidak datang untuk menyelamatkan Chu Heng yang berada di tingkat ke-7 dari alam kaisar leluhur, itu akan mati di tangan Tan Yun. Memikirkan hal ini, Sang Guan Yuxin menatap Tan Yun di hutan, dia ingin segera turun untuk membunuh Ling Yun dan menyelamatkan Tan Yun. Tetapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa dia tidak percaya, dan dia diam-diam berkata, Tan Yun menghadapi Ling Yun, tetapi ekspresinya sedikit bermartabat, tetapi dia tidak menunjukkan ketakutan pada musuh, apakah Tan Yun dari alam kaisar leluhur kelima bisa melawannya? Jika Tan Yun benar-benar bisa bertarung melawan Ling Yun, maka kemampuannya untuk melompati tantangan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, aku akan menunggu, dan lihat apa yang terjadi. Jika Tan Yun dihadapkan pada hidup dan mati, aku tidak akan terlambat, ucap Sang Guan Yuxin. Dalam kegelapan, Sang Guan Yuxin kemudian menatap Tan Yun. Sang Guan Yuxin berpikir dalam hatinya, meskipun ada banyak hal untuk dikatakan, tetapi karena Chu Heng memerintahkan Tan Yun untuk dibunuh, itu hanya nafas waktu. Di hutan yang menutupi langit dan matahari, Ling Yun yang tingginya ribuan meter, menatap Tan Yun dengan suara teredam yang mengguncang dedaunan. Tan Yun, ketika aku berpikir untuk membunuh seorang jenius sepertimu, Ling Yun bersemangat, ucap Ling Yun. Bas! Tubuh Ling Yun membengkak lagi karena keterkejutan kekosongan. Dalam sekejap mata, itu menjadi sebesar 40.000 kaki. Ketika dia membalik tangan kanannya, pedang kaisar leluhur kelas atas dengan panjang 30.000 kaki dan atribut angin muncul di tangannya. Jika kamu memiliki kemampuan, jika kamu membunuhku, berhentilah berbicara omong kosong, ucap Tan Yun. Tan Yun memiliki semangat juang yang tinggi, dan dia dipromosikan ke tingkat kelima dari alam raja leluhur, berpikir bahwa dia belum benar-benar bertarung, dan dia butuh perjuangan untuk membuktikannya, kekuatan yang sebenarnya. Formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Pikir Tan Yun, Jin Ni, Muxin, Qin Ying, Hu, Xian Chen dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya melesat keluar dari alis dan terbang ke segala arah. 11 pedang ilahi Hongmeng langsung tersebar sekitar 1 juta kaki di sekitar Tan Yun, dan tirai cahaya setinggi langit meletus. Segera, Ling Yun, Chu Heng, dan Xiang Xiang menemukan diri mereka dalam kekosongan Hongmeng yang tak berujung. Di lautan awan yang luas, Sang Guan Yuxin, seorang gadis yang lahir dengan pupil yang berbeda, melihat ke bawah ke arah Sword Array of Hongmeng to Divine Sword, dan pupilnya menjadi sedalam laut. Dia benar-benar bisa melihat melalui formasi-formasi pedang pembantaian Hongmeng, dan memiliki pemandangan panorama dari segala sesuatu dalam formasi pedang. Di dalam formasi pedang pembantaian Hongmeng, Tan Yun menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng, dan tubuhnya melonjak ke ketinggian yang sangat besar hingga 30.000 kaki, dan berkata dengan sungguh-sungguh, armor leluhur Hongmeng, ucap Tan Yun. Bas! Hongmeng Void bergetar sedikit, permukaan tubuh Tan Yun memadatkan armor leluhur Hongmeng, dan dengan armor leluhur Hongmeng yang kental, kekuatan fisik Tan Yun dapat menghancurkan leluhur terbaik dengan satu pukulan. Anda harus tahu bahwa di atas artefak leluhur adalah artefak raja leluhur, dan di atas artefak raja leluhur adalah artefak kaisar leluhur. Jika Tan Yun ingin menghancurkan pedang leluhur tertinggi Ling Yun dengan atribut angin benar-benar mustahil. Namun, berdasarkan kekuatan tubuh fisiknya, Tan Yun melepaskan kekuatan agung Hongmeng, dan kekuatan fisiknya juga akan sedikit meningkat, tetapi dia juga tidak dapat bersaing dengan tubuh fisik Ling Yun. Tentu saja, Tan Yun tidak pernah berpikir untuk menggunakan dagingnya untuk mengguncang daging Ling Yun. Demikian pula, Tan Yun tidak serta-merta menghadirkan senjata pertahanan Tao terbaik yang diberikan oleh Fang Zixi, yaitu Zantian Zujia. Alasannya sangat sederhana, Tan Yun ingin memverifikasi apakah dia adalah lawan dari murid elit kesempurnaan agung alam kaisar leluhur. Tan Yun, pergi ke neraka, ucap Ling Yun. Ling Yun yang tingginya 40.000 kaki,
memegang pedang suci dan bergegas menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Dalam pikiran Tan Yun, pedang pembunuh Dewa Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangannya, berubah menjadi raksasa 20.000 kaki. Apakah itu 11 pedang ilahi Hongmeng Tan Yun dengan atribut yang berbeda, atau pedang ilahi pembunuh Hongmeng? Mereka hanyalah pedang tertinggi terbaik, dan peringkat mereka jauh lebih rendah daripada pedang ilahi kaisar leluhur terbaik di tangan Ling Yun. Oleh karena itu, Tan Yun tidak akan pernah menggunakan pedang pembunuh Hongmeng untuk memblokir pembantaian Ling Yun. Jika tidak, setelah diblokir, pedang pembunuh Hongmeng akan hancur seperti keramik. Strategi Tan Yun untuk menghadapi Ling Yun saat ini sangat sederhana. Tan Yun tahu bahwa jika dia tidak melakukan langkah ilahi Hongmeng di luar formasi, kecepatan gerakannya sedikit lebih cepat daripada tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur. Jika dia melemparkan langkah ilahi Hongmeng di luar formasi, kecepatan gerakannya akan mendekati tingkat ke-9 dari alam kaisar leluhur. Saat ia memasuki formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, kecepatan gerakannya akan meningkat 3 kali lipat. Tan Yun yakin bahwa jika ia melakukan jalan ilahi Hongmeng, kecepatannya akan sebanding dengan kecepatan para murid elit kesempurnaan agung alam kaisar leluhur. Wosh! Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng, dan menggeser tubuhnya melintasi langit, berubah menjadi bayangan, menghindari pedang Ling Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.